Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Salah satu di antara nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita dan kita nikmati sampai dengan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Shalawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga terkait mashul khuffaini atau mengusap khuf. Bisa dimaknai mengusap atau menyapu, sama, tetapi lebih identik dengan mengusap. Karena kalau menyapu itu bahasa kita di orang Jawa nyaponi itu. Ini mashul khuffaini, mengusap dua khuf atau dua sepatu. Kemarin masalah yang ketiga sudah kita baca tentang kaifiyatul mashi wasifatuh, tentang kaifiyah atau tata cara mengusap sepatu dan sifat-sifatnya. Kemarin kita baca, kita sampaikan bahwa tata cara mengusap khuf atau mengusap sepatu itu adalah bagian yang diusap itu adalah punggung sepatu. Jadi punggung itu sepatu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Punggung sepatu dengan cara tangan kanan menyapu mengusap pada punggung sepatu yang kanan, kemudian tangan kiri mengusap punggung sepatu yang kiri dari bagian depan, ya, bagian ini sepatu begini dari bagian depan sampai kemudian bagian punggung sampai kemudian area yang mendekati kedua mata kaki, dan mengusapnya hanya sekali, bukan berkali-kali, dan tidak seperti mengusap semir sepatu, ya. Kalau sepatu kan kusuk. Ini hanya mengusap sekali saja, hanya diusap set begitu, yang kiri maupun yang kanan. Dan yang diusap bukan bagian bawahnya. Ibu bapak, ini peran akal dan syariat, yang kadang ada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah yang akal barangkali tidak mampu menjangkaunya, atau barangkali hampir seperti atau seakan-akan tidak sesuai dengan akal. Seorang berjalan memakai sepatu, tentunya yang kotor adalah bagian bawah.
Tetapi kenapa kemudian ketika mengusap sepatu itu bagian atas? Itulah prerogatif Allah dalam menetapkan syariat. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu hanya didasarkan pada akal semata, jadi kalau syariat itu didasarkan atau dasarnya hanya akal saja, maka mengusap sepatu itu yang diusap bukan bagian atas tapi bagian bawah. Tetapi karena syariat itu datangnya bukan dari akal manusia, tetapi syariat itu adalah datang dari Allah melalui lisan Rasulnya, maka kemudian ada banyak hikmah yang barangkali akal tidak mampu menjangkaunya. Ini hampir seperti ketika seseorang dalam kondisi suci, kemudian dia buang hadas atau berhadas dengan cara buang angin atau kentut. Maka ketika seorang itu dalam kondisi suci, punya wudhu, kemudian dia kentut, maka yang dibasuh adalah wajahnya dan anggota wudhu, bukan tempat keluarnya angin kan itu ya. Jadi bukan tempat keluarnya angin. Kalau akal kan mestinya yang dikabiui itu kan tempat keluarnya angin. Kenapa kemudian wajah? Tidak nyambung. Itulah syariat. Jadi ada peran akal yang dibatasi, sekalipun ya banyak syariat yang bisa diterima dengan akal. Itu kemarin sudah kita sampaikan. Baik, yang berikutnya kemarin kita singgung sedikit. Masalah yang keempat adalah muddatuhu, tempo waktunya. Wa muddatul mashu 'alal khuffaini binisbati lil muqimi wa min safarihi la yabihu lahul qasra yaumin wa lailatin. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa batas maksimal orang bisa melaksanakan mashul khuffaini itu adalah ketika sehari semalam bagi orang yang mukim, ya, atau melakukan perjalanan yang tidak diperbolehkan untuk mengkosornya karena jaraknya yang sangat dekat. Seperti piantun Legok Sari sini belanja ke Mahkota, saya Mahkota sholatnya dikosor misalnya kan. Di sana ada musola, kemudian saya kok mengkosor sholat, toh ini kan safar. Nah ini kan tidak sesuai. Jadi mukim, ya, orang yang mukim hanya 1 kali 24 jam, sedangkan safar yang dibolehkan qashar itu ada 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Baik, yang berikutnya adalah al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima adalah mubtilatuhu, tentang pembatal mashul khuffaini. Artinya yang bisa membatalkan mashul khuffaini, artinya ada sesuatu yang ketika sesuatu ini terjadi maka mashul khuffaininya sudah terputus, tidak bisa dilanjutkan kembali, harus nganyarke dengan wudhu sebagaimana mestinya. Ini yang dimaksud di situ. Pembatal mashul khuffaini, bukan pembatal wudhunya, tetapi perkara-perkara yang membatalkan mashul khuffaini. Wa yubtilul mashi bima ya'ti, yang bisa membatalkan mashul khuffaini itu adalah beberapa hal berikut ini. 1. Idza khasala ma yujabul ghuslu, ya, batalal mashi. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang sesuatu itu mewajibkan mandi, maka batalah mashul khuffaininya. Ketika ada seseorang mengalami sesuatu yang sesuatu itu mewajibkan mandi, dengan kata lain apa? Berhadas besar. Kalau ada seseorang yang dalam masa mashul khuffaini, misalnya di antara kita sedang akan melakukan mashul khuffaini, kapan mulainya? Subuhnya wudhu biasa,
Setelah subuh sepatu dipakai. Sepatu dipakai ya, maka ketika sepatu dipakai dalam kondisi suci, jadi salat subuh masih kondisi suci, kemudian sepatu dipakai. Rencananya nanti siang saya akan mashul hufaini. Betul? Ketika hendak sholat zuhur kemudian dia berwudu. Karena tadi pagi sudah ada niat dan memakai sepatunya dia dalam keadaan suci, maka dia pun berwudu, sepatu tidak dilepas, kemudian ya dia tidak membasuh kaki tetapi hanya mengusap sepatunya. Lalu dia salat zuhur. Setelah salat zuhur kemudian ternyata dia hadas besar. Salat zuhur hadas besar, misalnya inzal atau keluar nutfah ya. Kemudian karena dia berhadas besar, maka hadas itu harus dilakukan dengan mandi. Maka otomatis mashul khufaininya tidak bisa dilanjutkan. Berhenti sampai di situ. Ini yang pertama. Li hadisin Safwan bin Asal qala, sebagaimana hadis dari Safwan bin Asal yang mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a hifafana thalathata ayamin walayaliyahunna illa min janabatin. Kata Safwan yang mengatakan kana nabi, dulu Nabi memerintahkan kepada kami apabila kami melakukan perjalanan, melakukan safar, perjalanan jauh, alla nanzi'a hifafana, supaya kami tidak melepaskan sepatu-sepatu kami, tidak melepaskan khuf kami. Jadi sepatu khuf ini khuf yang memenuhi syarat, bukan sepatu-sepatu sebagaimana biasa. Agar kami tidak melepaskan sepatu-sepatu kami salasata ayyamin, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan sekaligus juga malamnya, artinya 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau kami mengalami jinabat. Kalau kami mengalami jinabat, maka mashul khufaininya sudah putus. Dia harus mandi dan dia ya tidak dibenarkan lagi untuk melakukan mashul khufaini, kecuali dia mandi. Setelah mandi kemudian dia dalam keadaan suci, kemudian dia sholat, kemudian dalam kondisi suci dia ingin memakai lagi sepatunya, boleh. Tetapi tadi sudah harus mandi, dan mandinya sepatunya harus dilepas ya. Saya rasa diantara kita tidak ada yang mandi kok tetap nganggo sepatu, kayak wong enyeng gitu ya, adus kok sepatu nih tinggu, kecuali ngedusi mobil. Nah itu barangkali karena memandikan mobil sepatu masih dipakai. Kalau kita mandi biasa sepatu tetap dilepas. Jadi yang pertama karena jinabah. Yang kedua, idza dhahara ba'du mahalal fardhi, ai zuhuru ba'dul qadami batalal masku. Yang kedua, apabila nampak bagian-bagian yang mesti ditutupi tetapi ternyata terbuka. Artinya apa? Ketika kemudian ada bagian kaki yang semestinya ditutupi, tertutup khuf itu, tetapi kemudian ternyata terbuka. Maksudnya zuhuru ba'dul qadam, ada sebagian kaki yang bisa terlihat dari luar. Ya misalnya ketika dipakai kemudian tiba-tiba ya sepatunya apa? Robek, sobek. Karena sepatunya robek kemudian kakinya kemudian terlihat. Ketika kakinya terlihat, maka mashul khufaininya sudah terputus. Mashul khufaininya tetap sudah terputus, tidak bisa melanjutkan kembali.
Ini pendapat yang paling banyak di kalangan para ulama. Sekalipun ada di antara mereka yang melihat seberapa banyak nampaknya. Kalau nampaknya itu hanya kecil, hanya sedikit, maka tidak mengapa. Karena zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sepatu tidak sebagaimana sepatu zaman sekarang. Sekarang sepatunya kan melipis. Waktu itu yang namanya sepatu barangkali ada sobekan kecil, ada lubang kecil, sehingga barangkali itu sesuatu yang ma'fu, yang dimaafkan. Maka di antara para ulama ada yang membolehkan jika hanya kelihatan bagian kecil, misalnya sobek sedikit, kemudian lubang sedikit, sebagian ada yang membolehkan. Hanya secara umum memang ketika ada anggota atau bagian kaki yang nampak berarti maslul khufainah sudah terputus. Karena ketika dia sholat ya tetap dipakai sepatunya, kaos kakinya tetap dipakai, sepatunya tetap dipakai. Itu yang kedua. Yang ketiga, naza'al khuffaini yubtilul mashi. Ketika melepas kedua sepatunya, maka mashul khuffaininya sudah batal. Tetapi jika dia dalam keadaan suci, dia tetap dalam keadaan suci dan dia boleh sholat dengan tanpa berwudu karena memang kondisinya suci. Contoh begini, ketika ada di antara kita ingin mashul khuffaini, mulainya setelah subuh, lalu salat zuhur. Begitu hendak sholat asar, ternyata kemudian ya dia melepaskan sepatunya, sholatnya sepatunya dilepas. Maka ketika sholatnya sepatunya itu dilepas, maka otomatis mashul khuffaininya sudah terputus sampai di situ. Dan ketika dia nak salat asar, kemudian ternyata masih memakai wudunya salat zuhur karena belum berhadas, maka dia tetap suci, hanya dia tidak bisa melanjutkan mashul khuffaini. Nanti kalau dia selesai sholat maghribnya ketika akan berwudu, dia harus berwudu secara normal dengan cara kaki tetap dibasuh, tidak lagi sepatu tidak dilepas hanya diusap karena sudah batal, sudah terputus, sudah terhenti dengan dilepaskannya kedua sepatunya. Wa naza ahadul khuffaini kan naz'ihima. Bagaimana kalau kemudian sing dicopot siji tok misalnya? Maka di sini dikatakan ketika melepas hanya satu sepatu di antara keduanya, kalau yang dilepas itu hanya satu tok kan naz'ihima, itu sama saja hukumnya dengan melepas keduanya. Dilepas satu sama saja hukumnya dengan dilepas kedua-duanya. Fi qauli aktsaru ahlul ilmi, ini menurut penuturan yang terbanyak mayoritas dari kalangan ahlul ilmi. Artinya ketika yang dilepas itu hanya satu, maka itu sama dengan melepas keduanya. Berarti apa? Mashul khuffaini ya sudah terputus sampai detik itu dan tidak bisa diteruskan kembali. Tetapi nanti dia kalau berwudu, wudunya secara normal. Adapun setelah berwudu dia boleh untuk mashul khuffaini lagi, karena itu sudah beda apa? Sudah beda etapenya, sudah beda. Itu sudah mashul khuffaini yang baru. Tetapi ketika kemudian sudah dilepas berarti sudah terputus mashul khuffaininya. Kemudian yang keempat, in qada'u muddatul mashi mubtilun lahu. Ketika masa waktunya sudah selesai, sudah expired, nah begitu. Ketika masa waktunya sudah selesai berarti harus selesai juga mashul khuffaininya. Li'annal masha muaqqatun bi zamanin muayyinin, karena mashul khuffaini itu mengusap sepatu itu dengan waktu yang sudah ditentukan.
min qabli syari' yaitu dari min qibali syari' yaitu dari syariat. Fala tajuzu ziyadata 'alal muddatil muqarrarati lil mafhumi ahaditsit tauqid. Karena tidak diperbolehkan menambah dari batas waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau orang yang mukim tidak bepergian maka hanya 1 hari 1 malam. Kalau ada seseorang yang bepergian jauh maka berlaku 3 hari 3 malam. Setelah itu dia harus berwudu secara normal. Kalau sudah berwudu secara normal nanti dia boleh untuk masul khufaini kembali, tetapi sudah ada jeda wudu yang dilakukan secara normal. 4 hal ini Ibu Bapak sekalian pembatal masul khufaini. Kalimat pembatal maksudnya adalah terputusnya masul khufaini, bukan pembatal wudunya, tetapi terputusnya masul khufaini dengan 4 perkara ini. Kemudian al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang ke-6 adalah ibtida'u muddatul mashi. Kapan seseorang itu dikatakan telah memulai mashul khufaininya? Ketika seseorang memulai mashul khufaini itu dihitung dari mana? Dari wudu awalnya, atau ketika dia memakai khufnya, atau ketika dia mengawali wudu dengan mashul khufaini. Di sini disebutkan watabtadi'u muddatul mashi minal hadathi ba'dal libasi. Dimulainya waktu mashul khufaini itu adalah ketika dia berhadas setelah ia memakai. Kaman tawaddu'a li salatil fajri, sebagaimana seseorang berwudu untuk salat subuh. Berwudu untuk salat subuh, wudunya normal. Wala bisal khuffaini, kemudian setelah ia berwudu maka ia pun kemudian memakai sepatunya. Baik setelah berwudu, setelah salat subuh maupun sebelum salat subuh, dengan catatan memakainya tetap dalam keadaan suci. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha, tetapi setelah terbit matahari ia pun berhadas. Walam yatawaddo, tapi dia tidak berwudu. Salat subuh dia wudu salat subuh, wudunya biasa. Lalu ia pun salat subuh selesai dia masih dalam keadaan suci. Lalu dia memakai sepatunya, niatnya akan melakukan mashul khufaini. Setelah seperti itu, nanti jam 8 pagi dia berhadas. Dia kentut keluar anginnya atau buang air kecil. Tapi ia tidak berwudu. Kemudian waktu berlalu sampai mendekati waktu salat zuhur, sepatunya belum dilepas. Karena dia sudah memang merencanakan dari tadi pagi, sudah meniatkan akan melakukan mashul khufaini. Tsumma tawadda qabla sholati zuhri, kemudian dia berwudu untuk melakukan sholat zuhur. Fabtada al muddatu min tulu'i syamsi waqtal hadathi, maka dimulailah tempo waktu itu dari terbitnya matahari waktu hadas. Artinya maka dimulainya mashul khufaini itu waktu awalnya adalah ketika ia berhadas sebelum dia salat zuhur. Hadas yang pertama ketika matahari terbit. Salat subuh biasa, wudu biasa, masih suci, lalu memakai sepatu. Jam 7 pagi dia kentut. Nanti mau salat zuhur dia tidak melepas sepatunya, tapi sudah mashul khufaini dan seterusnya. Maka hitungan awal mashul khufaini itu 0 menitnya dimulai dari jam 7 ketika dia berhadas. Wa qala ba'dul ulama, kemudian sebagian ulama mengatakan ibtada'uha min haitsu tawadda qabla sholati zuhri
tetapi ada pendapat yang lain, hitungan memulai mashul khufaininya adalah ketika ia berwudu hendak sholat zuhur dengan tidak melepaskan sepatunya. Itu waktu awalnya. Jadi hitungan menit ke-1-nya begitu. Hitungan menit ke-1-nya itu sebagian ulama mengatakan ketika dia berhadas setelah dia memakai sepatunya. Pendapat kedua adalah ketika dia wudu pertama setelah masul khufaini, itulah dihitung waktu awalnya. Yang kedua ini yang paling banyak dipakai oleh para ulama tentang hitungan menit pertamanya ketika dihitung dari mana atau dari kapan memulai masul khufaini. Kemudian berikutnya adalah al-mashu 'alal jabirah wal imamah wa khumurun nisa, tentang hukum mashu 'alal jabirah, yaitu mengusap jabirah. Jabirah itu semacam perban, bukan perban, tapi seperti gips, ya. Wal imamah, dan imamah itu serban. Wa khumurun nisa, dan khumur pakai kha. Khumur ini jamak dari khimar. Khimar pakai kha. Khimar pakai kha itu artinya kerudung. Kalau khimar pakai ha itu artinya keledai. Ya, jadi ada titiknya saja menjadi beda. Anda mau kemana? Saya mau ke pasar ini. Naik apa? Naik khimar. Nah, ini malah nunggangi kudung. Jadi ada titik dan tidaknya itu maknanya sudah berbeda. Itu kan sering kita dengar di kampung-kampung mau pengajian, ya. MC-nya mengatakan, ya, ingkang badhe metar sabdo panjenenganipun Bapak Kiai Al-Muharram. Jadi haram. Padahal al-mukarram, pengen fasih jadi salah. Jadi itu sering kelucuan yang tidak disengaja dan diketahui oleh orang yang tahu. Ini mau puasa, jangan damel napa? Damel khola. Khola itu WC, itu kan. Padahal pinginnya damel kolak. Mau pakai kolak men fasih dengan kolak itu malah nggawe WC. Jadi ini khumur itu jamak dari khimar, artinya kerudung yang dipakai wanita. Wal jabirah, yang dinamakan jabirah adalah a'wadu, yaitu sejenis kayu, wa nahwiha, atau sejenisnya, kal jibsi, seperti gips, mimma yurbatu alal kasiri, yang sering dipakai untuk merekatkan tulang-tulang yang patah. Liyajbara wayal ta'ima, sehingga menjadi rekat dan kembali semula. Itu gip nopo gips. Yang betul nopo? Kalau yang aksesoris ini gips atau gip? Atau GIF, gambar bergerak. Jadi GIF, ya, yang sering dikenal itu GIF, ya. Kalau ini kan gipsum, ada S-nya. Kalau yang untuk apa namanya, ya, yang ngamploi tulang patah itu loh, itu kan GIF, ya. Nah, jabirah itu adalah kayu atau sejenisnya seperti GIF atau yang lain yang biasa digunakan untuk merekatkan ketika ada seseorang yang mengalami sakit patah tulang, maka supaya tulang itu tidak mengalami pergerakan sehingga mempercepat kesembuhan, maka dibuatlah situasi sehingga tulang itu tidak bergerak, sehingga dipakailah yang namanya gip supaya tulang bisa sembuh dan kembali semula. Wa yamsahu 'alaiha wal jabirah, gip seperti ini
maka ketika berwudu cukup diusap bagian atasnya, artinya bagian gipnya tersebut. Jadi kalau ada seseorang ini misalnya patah tulang daerah sini, kemudian dipakaikan gip, kemudian pakai gip kan biasanya diikat-ikat, maka ketika berwudu maka cukup diusap, tidak kemudian harus dibasuh, cukup diusap. Wa kadzalika yamsahu 'alal lusuk. Demikian juga ya, cukup diusap pula bagian badan atau bagian kulit yang 'alal lusuk, yang dikenai lusuk. Lusuk itu semacam plester. Ya, plester ya, betul ya. Yang seperti apa namanya itu? Tencoplas atau sejenisnya, itu lusuk namanya. Demikian juga ketika ada bagian anggota wudu yang di atasnya ada perekat seperti itu juga cukup diusap. Wal lifaf, dan juga lifaf itu perban. Allati tudau 'alal juruh, yang biasanya diletakkan di atas luka. Jadi ada gip, ada perban, ada kemudian plester yang diletakkan di atas anggota badan yang mengalami luka, dan kebetulan badan itu adalah anggota wudu, maka tempat itu tidak perlu dibasuh tetapi cukup diusap. Tidak perlu dibasuh, cukup diusap. Karena misalnya tangan kan harus dibasuh. Kaki juga harus dibasuh, atau wajah juga harus dibasuh. Maka ketika tempat-tempat itu mengalami sakit sehingga ada sesuatu yang menempel padanya, baik itu gip atau plester atau kemudian perban, maka bagian itu cukup diusap dan tidak perlu dibasuh. Ini mudahnya syariat Islam. Fakullu hadhil asya yumsahu 'alaiha bisyartin alla antakuna ala qadril hajah. Maka bagian-bagian ini cukup diusap bagian atasnya, dan itu dilakukan sekedar keperluan saja atau seperlunya saja. Artinya ketika memang sudah sembuh ya sudah dilepas, wudunya sebagaimana kembali normal. Jika masih sakit ya membasuhnya berhati-hati. Tetapi ketika plester, kemudian perban, kemudian gip, itu sudah tidak diperlukan lagi, tidak dibutuhkan lagi, maka segera harus dilepaskan. Fa in tazawajat qadral hajati lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Ketika kemudian melampaui batas seperlunya, atau ketika memang kondisinya sudah sembuh, maka sesegera mungkin itu untuk dilepaskan sehingga wudunya menjadi sempurna. Wa yajuzul mas'u 'alaiha fil hadasil akbari wal asghar. Khusus untuk luka ini, baik gip maupun plester maupun perban, maka mengusapnya itu dibolehkan sekalipun ketika ia mengalami hadas besar. Contoh, tangannya kena luka, kemudian ya di sini dikasih perban. Kebetulan dia mengalami jinabat dan harus mandi. Dia tetap mandi, hanya bagian yang luka itu di atas perbannya cukup diusap, tidak perlu diguyur air. Pripun carane? Ampun sakarepe mriku bundel kresek napa-napa ya. Jadi naikkan, misalnya ketika mandi ini tidak terkena air, biur, kemudian ya khusus untuk daerah yang terkena luka itu maka cukup untuk diusap dan tidak perlu disiram. Walai salil masih 'alaiha waktun muhaddadun. Nah,
Khusus yang luka seperti ini tidak dibatasi dengan waktu. Kalau mengusap sepatu ada batasnya. Kalau tidak mukim sehari semalam, tetapi ketika melakukan perjalanan jauh maka kemudian dia boleh 3 hari 3 malam. Tetapi kalau itu terjadi pada luka, perban, gip, plester, itu tidak ada batas waktu yang membatasinya. Bal yumsau 'alaiha ila nazi'a au sifa'in ma tahtiha. Tetapi dia tetap boleh untuk memakainya sampai betul-betul sembuh dan dilepas. Jadi kalau sudah sembuh kemudian dilepas, kalau belum ya terus dipakai karena memang itu diperlukan. Wa dalilu ala dzalik, dalil dari itu adalah annal mas'al jabirati darurah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa ya mengusap perban dan gip ini berbeda dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu itu dalam kondisi normal bukan darurat, maka ada batas waktunya. Tetapi karena luka ini sifatnya adalah darurat, maka darurah ya takdiru biqadariha. Maka darurat itu selalu dipakai selama kedaruratan itu masih ada. Artinya ketika memang perban itu masih diperlukan, maka kemudian tetap dipakai, tidak ada batas waktu. Tetapi kalau sudah sembuh yang berarti sudah tidak diperlukan, maka segera untuk dilepaskannya. Wa daruratu tuqaddiru biqadariha wala farqu fiha bainal hadatsaini. Maka karena itu sifatnya adalah darurat, maka darurat itu seperlunya atau sepanjang kedaruratan itu masih ada, maka itu masih bisa dipakai dan tidak ada bedanya antara hadas kecil dan hadas besar. Ini tentang jabirah ya. Adapun kemudian tentang imamah dan tentang ada imamah dan yang berikutnya adalah humur tentang kerudung, ini nanti ada pembahasan yang lain. Insya Allah kita lanjutkan waktu yang akan datang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat isya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tentang Pak Matur? Oh, nggih. Waalaikumsalam. Pakai es ya, gips ya. Kekuatan gipnya. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih. Tetap pakai es ya, gips. Tetap pakai es, gips ya. Taunya saya kalau itu gipsum, kalau itu gip ya. Jadi bagaimana kemudian terkena air? Jadi begini, kalimatnya diusap, bukan dibasahi. Jadi diusap bukan dibasahi. Diusap itu adalah alat benda yang untuk mengusap itu yang dibasahi, bukan areanya yang dibasahi. Jadi ini ada misalnya ada kena gip, yang mengusap adalah ini, yang dibasahi bukan ininya, tetapi yang dibasahi itu adalah
telapak tangan yang untuk mengusapnya. Itulah yang dinamakan mengusap. Seperti kita ketika kita mengusap kepala, kan tangan kita yang kita kenai air, kemudian untuk mengusap rambutnya, sehingga ini diusap dengan tangan yang terkena air, bukan ambil air biur itu namanya grujugi, itu. Demikian juga dengan gib, ya. Jadi gib dan plester dan sebagainya. Jadi kalimatnya diusap, bukan dibasahi. Artinya sebisa mungkin, ya, karena memang itu darurat, tidak, kalau terlalu basah nanti akan menjadi lembek barangkali, maka ya sebisa mungkin tangan ini yang penting basah dan tidak sampai membasahi dengan amat sangat, karena itu bukan membasahi tetapi mengusap. Kenapa hikmah seperti ini? Sebenarnya sifatnya adalah sebuah kedaruratan, dan seseorang itu ini sebenarnya tidak bisa menempati makom wudhu. Tetapi kenapa itu dilakukan? Itu hanya agar manusia hati kecilnya merasa lega. Karena kalau misalnya ini dari sini dengan perban, wah ini nek ora dikapak-kapake, ada rasa tidak sereknya dalam hati. Ini kan anggota wudhu, harus dibasahi, kok dinengke wae. Maka kemudian muncul kedaruratan hanya dengan mengusapnya. Mengusap ini sebenarnya tidak menempati, tidak bisa menggantikan wudhu. Itu hanya untuk menjadikan manusia hatinya menjadi lega, dengan perlakuan yang mewakili dari membasuh tangan tadi. Jadi ya sebisa mungkin tidak terlalu basah, karena kalimatnya dengan cukup mengusap. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian ketika seseorang habis operasi, kemudian di perban masih ada darah, masih ada nanah yang sedikit. Kalau saya lihat di fatwa DSN MUI, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hal yang seperti itu termasuk perkara yang dimakfu, diperbolehkan karena kedaruratan. Itu sama dengan seseorang yang memakai kateter bacanya kateter, memakai kateter, kemudian atau seseorang yang barangkali karena dia terkena mengalami sakit beser betul nggih? Penyakit beser, sehingga dia harus memakai pempes ketika sholat, maka itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Kenapa? Sifatnya adalah darurat. Itu ada di fatwa DSN MUI, kemudian dulu pernah disosialisasikan dari DSN MUI ketika saya mengikuti sertifikasi Dewan Syariah Nasional di Jakarta, mewakili Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Jadi itu sifatnya ada darurat, seperti seseorang memakai kateter, kemudian tetap mengenakan kateter itu yang pas, apa tuh kateter bahasanya? Kantong, iya, slot pipis ya. Atau kemudian seperti seseorang yang karena dia operasi, kemudian ada kantong kotoran yang ada di perut menggantikan anus, dan itu tidak bisa berisi 100%. Kondisi yang seperti itu tetap dia diperbolehkan melaksanakan sholat dengan meminimalisir, memaksimalkan usaha sebisa mungkin dalam keadaan bersih. Setelah itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang memakai kateter, kemudian dengan mengalami beser, dia tetap berupaya ketika akan sholat dia tetap dalam keadaan suci. Barangkali yang terkena penyakit beser, dia pipis dulu. Setelah pipis, kemudian dia cebok, istinja, kemudian dia berwudu, kemudian segera memakai pempes dan dia segera sholat.
tidak memberikan jeda yang lama antara wudhunya dan salatnya. Itu bagian dari upaya ikhtiar. Jadi antara salat dan wudhunya tidak diberi jeda yang lama, ya. Jadi mepet ke antara wudhu dan salatnya. Ketika dia akan salat segera berwudhu, ya, dia pipis dulu, kemudian dia istinja, lalu berwudhu, kemudian setelah itu dalam kondisi suci dia memakai pempes dan segera melaksanakan salat. Kenapa itu boleh? Karena darurat. Kaidah fikihnya adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat kadang membolehkan perkara yang semestinya tidak boleh. Semestinya tidak boleh, tetapi karena darurat maka itu menjadi diperbolehkan. Maka ketika kateter saja demikian boleh, apalagi hanya sekedar luka yang di situ barangkali ada sedikit bercak darah atau bahkan ada nanah, dan ketika memang itu menyulitkan ketika akan dilepas karena kemungkinan akan muncul lagi, maka itu termasuk perkara yang dimakfu, satu kedaruratan yang diperbolehkan. Itu ada di kurikulum workshopnya Majelis Ulama Indonesia di SNMUI, yang memang itu diberi legalitas di Indonesia untuk menerbitkan aturan tentang rumah sakit syariah. Allah alam bisawab. Ibu bapak demikian, semoga bermanfaat dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.